Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayanil karimil mananir rahimir rahman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadumu ala dawam, wa ashkuruhu ala al-khairi wal in'am, wa atubu ilaihi minadh dhunubi wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mursalin, wa sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang satuhu dahar kinurmatan, wonten ngarsanipun para bapak, para ibu, para sedherek sedaya jamaah pengausan kuliah subuh Masjid Al-Manar ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah lan ingkang kula hormati. Langkung rumiyin sumangga kita tansah nyaosaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Syukur kanthi saestu-estunipun, mboten namung ucapan ananging yektos dilandasi kalian keyakinan wonten ing manah, terus diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Karena betul-betul nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua sungguh luar biasa. Mungkin dulu pernah saya sampaikan, kalau sedikit saja kita menghitung nikmat itu, contohnya yang masuk di lubang hidung kita, baru kita geleng-geleng kepala. Menurut para dokter, manusia itu setiap menitnya itu bernafas berapa kali? Nanti kita sami kan, buatan nanti kita. Nih kula tanggap niku, kula waos di hasil penemuan itu ternyata manusia itu bernafas setiap 1 menit itu 20 kali. Setiap kali bernafas itu menghabiskan udara setengah liter. Setengah liter. Berarti kalau setengah liter pada setiap menit itu 20 kali, berarti kita menikah. Kita menikah nelasakan udara yang isinya oksigen dan nitrogen itu sebanyak 10 liter. Itu baru 1 menit. 1 jam itu ada 60 menit. Berarti 10 kali 60 berapa itu? 600 liter. Ya Allah, kiambak itu mboten nate ngitung, ternyata kita itu bernafas membutuhkan oksigen dan nitrogen itu 600 liter. Niku tiang nek gerah di rumah sakit pun langsung mriko. Nah, kirian anak 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam ada 24 jam. 1 jamnya 600 liter.
600 kali 24 berapa liter menika? 600 kali 24 karena dalam sehari semalam ada 24 pun gampil niku pinten? Kiraan segede kalau tidak salah itu kalau dihitung itu 14.400 ya Allah 14.400 itu kalau beli tenggrio sakit 1 liter pinten niku mawon enten tabungipun niki portable dibawa kemana-mana ya. Ke pasar ikut, ke sawah ikut, bisa tidur di mana bisa, tetap ini ya. Ini bisa beda di rumah sakit ini harus. Ya Allah. Itu kalau 20.000 saja ini 5 tahun atau 6-7 tahun yang lalu 20.000 saja itu berarti sehari itu 288.000 niku nek regine kali dosa sak menika sampun mindah mengenai apalagi seiring dengan bensin yang tidak terkendali naiknya ini ya Allah sehari 200 juta mawon ya Allah berarti 200 juta nek yang enggak 10 dinten menika pun pinten 2M 2M setiap 10 hari 1 bulan 30 hari pinten M 6M nggih to niku sebulan enten sing kerja terus 1 bulan 6M jadi artane sinten niku ya Allah ini sangat luar ini baru kita menghitung sedikit saja yang masuk di rongga hidung kita ya Allah 1 bulan 6M maka sungguh selayaknya maka tidak ada salahnya penceramah siapapun yang di depan mesti mengajak kita bersyukur maka marilah kita bersyukur benar apalagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keimanan apalagi bulan ini kita dipertemukan dengan bulan yang mulia yang memang diturunkan oleh Allah, diadakan oleh Allah supaya orang-orangnya itu sadar dan kembali kepada jalan yang benar sehingga setelah melakukan puasa ini betul-betul tujuan puasa itu bisa tercapai yaitu la'allakum tattaqun. Oleh karena itu marilah kita betul-betul syukuri betul maka kita tingkatkan semua aktivitas ibadah kita kuantitas maupun kualitasnya sehingga betul-betul disyariatkannya puasa itu dari Allah itu kita bisa mencapainya yaitu menjadi insan yang bertakwa. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Ikhwanu Fidin, jamaah pengajian Masjid Al-Manar yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak mengira dan tidak menyangka dan tidak bermimpi ya, saya ternyata hari pagi ini ditakdirkan untuk duduk di sini. Kenapa? Karena ternyata kemarin ceritanya itu begitu saya bangun tidur terus sikat gigi, wudu, terus mendekati meja makan, bunyi HP-nya bunyi. Kita buka ternyata Ustadz Mukhlas yang memberi. Ustadz, bagaimana kalau besok tanggal 9 mengisi di Al-Manar? Mengisi di Al-Manar. Terus saya lihat di jadwal, kebetulan memang hari Sabtu itu tidak ada kosong ya. Langsung akhirnya setelah sholat subuh saya balas sebelum sholat subuh ya. Saya balas insya Allah ya, insya Allah. Maka hari ini ya, ini qadarullah ya, qadarullah. Mudah-mudahan saya kesini betul-betul manfaat ya, manfaat
dan betul-betul niatnya karena Allah, sehingga niat silaturahmi ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, bahwa pagi hari ini saya akan menyampaikan temanya adalah menjadi ahlul Quran dengan 8M. M itu apa? Ya M. Menjadi ahlul Quran dengan 8M. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu hari Rasulullah itu sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Nah, ketika sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya itu, Rasulullah tiba-tiba bersabda. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan di kitab Shahihnya Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi ahlina minan nas. Begitu Rasulullah ngendika ngoten, para sahabat tercengang, kaget. Nek ngriki kula matur-matur tercengang apa mboten? Cengang malah niku. Ya. Para sahabat tercengang. Kok bisa? Kok dapat? Bisa begitu? Kan begitu. Nah, tercengang itu karena memang tahu artinya. Atau sipun menapa? Inna lillahi ahlina minan nas. Itu artinya sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari manusia. Nah, saat ini pun kakek nomorkan. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari manusia. Karena seperti itu maka para sahabat tercengang, karena di dalam surat Al-Ikhlas jelas-jelas Allah itu esa, tidak beranak dan tidak beranak. Ini tiba-tiba Rasulullah ngendika satan menegosti Allah menika kagungan keluarga saking menungso. Maka setelah mendengar Rasulullah ngendika mekaten, para sahabat bertanya, mereka bertanya, ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Lajeng Rasulullah qala ngendika, lajeng akan ngendikanipun, ya, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Keluarganya Allah itu adalah keluarganya Allah itu adalah ahlul Quran. Dia adalah keluarganya dan hamba khususnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah ngendika wonten mriku menggunakan keluarga, bukan berarti maksudnya bahwa Allah itu punya keluarga secara jasadiah, secara nasab. Tetapi maksudnya itu adalah bukan jasadiah, bukan nasabi. Tetapi saya baca di tafsir berikutnya, itu adalah merupakan hamba Allah yang dikasihi. Hanya keluarga itu hanya menggambarkan kalau yang namanya hubungan kekeluargaan itu mesti saling sayang, saling menyayangi, saling mengasihi. Maka itu sebagai gambaran saja bahwa keluarga di situ menunjukkan ada manusia yang dikasihi oleh Allah, yang kasihannya itu betul-betul melebihi yang lain. Maka itu di situ disebutkan ahlul Quran. Kita sebagai orang yang beriman, apalagi sedang khusyuk-khusyuknya beribadah di bulan puasa, kalau disebut bahwa Allah itu mencintai, menyayangi, bahkan sampai Allah menganggap keluarga dari manusia di dunia, maka tentunya harus berupaya untuk menggapai supaya kita menjadi manusia yang disayangi oleh Allah, yaitu ahlul Quran. Pertanyaannya, bisakah kita bisa menjadi ahlul Quran? Untuk menjadi ahlul, apa yang menjadi ahlul? Ahlul itu ahli bangunan, ahli ngaspal, gitu kan, mesti itu menunjukkan bahwa ilmu di bidangnya itu mumpuni. Sama dengan
di sini ahlul Quran itu adalah orang-orang yang memang mumpuni di bidang Al-Quran. Bahkan tidak hanya cukup paham, bahkan sampai hafal dan juga bisa melaksanakan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjadi ahlul Quran? Untuk menjadi ahlul Quran itu bisa dicapai oleh siapapun, petani, pedagang, ya, pegawai, wira swasta, pengusaha, pejabat, sampai rakyat jelata. Itu semuanya bisa menjadi ahlul Quran. Sepanjang yang saya baca dari beberapa hadis, maka supaya kita menjadi ahlul Quran, itu paling tidak kita harus melakukan 8M. 8M. Apa itu 8M? M yang pertama ini jelas. Kira-kira apa Bapak-bapak Ibu-ibu? M yang pertama. Nopo? Dikinten-kinten mau. Membaca, oke, Bapak-bapak. Ya. Ibu-ibu sampun ini membaca, Bapak-bapak. Sama. Padahal 8M loh. Masa sama? Harus beda dong. Menghayati, membaca, menghayati, itu betul tidak salah. Tetapi M yang saya maksud, karena ini saya maksudkan berjenjang, maka M yang pertama tentunya itu menjadi intinya kita sebagai seorang Islam terhadap Al-Quran. Yaitu apa? M yang pertama, mengimani. Jelas. Jadi M yang pertama, supaya kita bisa menjadi ahlul Quran harus mengimani, meyakini. Mengimani, meyakini yang bagaimana? Al-Quran itu apa toh? Zaman dahulu ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali para ahli sastra Arab, yang membuat tandingan, tapi ternyata tandingannya tidak bisa. Lucu, ketika turun surat Al-Fil itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang-orang Arab yang ahli sastra Arab itu mencoba membuat tandingan dengan apa coba? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka ma fil, lahu dzambun tawilun wa khurtum tawil. Kagok napa mboten? Gadhok napa mboten? Ketika itu mereka membuat tandingan, tetapi apa? Kok malah isinya apa? Kalau Al-Fil itu kan cerita dan itu fakta zaman dahulu sebelum Rasulullah diutus itu ada terjadi perang gajah, iya kan? Ada perang gajah. Nah ini, ya, yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi Rasulullah masih hidup itu, Musailamah sudah mencoba membuat ayat-ayat palsu. Ayat-ayat palsu. Al-Fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka ma fil, tahukah apakah itu gajah? Ono artine napa boten? Boten enten. Kalau Quran itu, maka ini harus dipahami, itu memang bukan qaulul bashar. Maka Al-Walid Al-Mughirah ketika ditanya, apakah ini buatan manusia betul-betul karangan Nabi Muhammad? Jawabannya ketika itu Al-Walid mengatakan bukan. Maka perkataannya dia mengatakan ma qaulal bashar. Ini bukan ucapan manusia. Dan ini harus diyakini oleh kita semua. Maka saya cari pengertian Al-Quran itu, ternyata Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Firman Allah. Sehingga kemarin ada yang membuat cuitan di medsos, ada 300 ayat, terus usul yang memicu radikal,
terus usul kepada Menteri Agama supaya menghapus. Ya Allah ya Rabbi, ini bukan buatan manusia, ya kan? Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau ada pemahaman yang keliru, itu disebabkan oleh manusianya. Tapi Al-Quran jaminan benar. Tidak ada satu ayat pun, surat pun, huruf pun dari Al-Quran itu yang salah. Pasti dijamin benar. Kalau kita orang iman, kok ada meragukan satu huruf kok salah, dipertanyakan. Maka ini kalau menjadi ahlul Quran tidak punya tiket, ya kan? Tidak punya tiket. Maka ini adalah kalamullah al-munzilu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Pokoknya orang siapapun yang bersinggungan terhadap Al-Quran menjadi mulia. Malaikat yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Malam di mana Allah turunkan Al-Quran yang pertama, maka malam itu menjadi malam yang khairum min alfi syahr. Ya. Bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, maka bulan itu menjadi mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan lelaki yang ditunjuk oleh Allah, diberikan wahyu, menjadi seorang lelaki yang sangat-sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin para nabi. Maka kita itu bisa menjadi mulia ketika kita selalu membersamai Al-Quran. Maka tiket yang pertama supaya kita menjadi ahlul Quran, yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah yang Allah turunkan ke muka bumi untuk menjadi pedoman hidup bagi semua manusia. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang hafal Quran, ya, dari awal sampai akhir, tafsirnya itu menguasai, pemahamannya terhadap juga ayat dikaitkan hadis juga faham, tetapi dia tidak beriman, bisakah dia menjadi ahlul Quran? Kita sakit betul. Wah, ini maos Quran, wah lagune saya sangat jelas ke ayat Al-Quran, wis kemerentes mawon, kemerentes. Ini bisakah orang yang seperti itu masuk ahlul Quran? Untuk menjawab itu, saya membaca sebuah kisah berkaitan dengan Habib Quraisy bin Qasim Baharun, orang Cirebon, yang pada tahun 1996 itu mau pergi ke zaman negeri Yaman. Lah, setelah dari Indonesia sampai sana terus naik pesawat ganti berapa kali. Nah, ketika di pesawat itu ternyata di sebelahnya ada seorang ibu-ibu memakai hijab. Karena berdampingan ibu-ibu itu diterka, itu usianya 65 tahun sampai 70 tahun. Terus ibu-ibu itu menyapa Habib Quraisy bin Qasim Baharun ini. Assalamualaikum, min aina ji'ta? Anta Arabi atau Indonesia? Atau akhir? Dia mengucapkan, bertanya bahasa Arab. Jawabannya Habib Quraisy itu, ana Indonesia, saya orang Indonesia. Begitu dijawab Indonesia, maka ibu tadi mengganti pertanyaan berikutnya dengan bahasa Indonesia. Kalau Anda Indonesia, Anda Indonesia yang mana? Terus saya Habib Quraisy tidak lagi, saya orang Jawa. Begitu mendengar orang Jawa, jawaban Jawa, dia mengalihkan bahasanya lagi. Dia bertanya dengan bahasa Jawa. Sampai dijelaskan di kisah itu, Jawanya itu betul-betul Jawa nih, sehingga Habib Quraisy bin Qasim Baharun ini tidak paham.
Terus setelah pembicaraan berikutnya, dia cerita bahwa dia itu sudah hafal Quran. Semua ayat sudah luar kepala saya hafalkan semua. Karena untuk memahami Al-Quran harus juga disertai dengan tafsir-tafsir hadis, maka saya hafalkan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu semuanya saya hafal. Setelah Jalalain sudah saya kuasai, saya juga belajar kitab Riyadhus Shalihin tentang halal haram dan fadhailul amal. Setelah itu saya juga belajar Bulughul Maram, dan itu saya baca, saya hafalkan. Jadi Jalalain hafal, Bulughul Maram hafal, Riyadhus Shalihin hafal, ya, syarah-syarahnya juga hafal. Sampai karena di dalam Islam itu ada tasawuf, saya juga belajar membaca Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Saya khatam 50 kali. Khatam 50 kali. Iya kok, bonceng. Ya kayak itu ya. Kayak setunggal. Nah, ternyata ketika sudah begitu, sudah menceritakan begitu, terus akhirnya Habib Quraisy bin Qasim Baharun itu penasaran, apa betul? Apa betul? Karena memang dia itu bukan orang Indonesia, bukan orang Arab, wajahnya orang Jerman, bukan jajar kauman. Ya. Terus coba dites sambung ayat, nukil dari beberapa juz yang ada di dalam Al-Quran, menawi panjenengan kok ngendika pun apal tak cobi. Sambung ayat 1, 2, 3, acak dari sana sini, ternyata bisa disambungkan ayatnya. Setelah itu suruh mengartikan, menafsirkan, ternyata jawabannya tidak ada yang salah. Dinukil di kitab Riyadhus Shalihin, ini hadis ini riwayat siapa, syarahnya bagaimana, bisa semua. Bulughul Maram tentang Ihyaul Mawad, yaitu membuka lahan baru, ternyata bisa dijawab dengan tuntas, tas tanpa kurang sedikit pun. Sampai-sampai Habib Quraisy itu geleng-geleng kepala. Ini kalau di Indonesia betul-betul sudah menjadi seorang kiai, dan kiai yang top markoto. Ketika itu ternyata pesawat itu landing di Yordan. Setelah itu turun. Lah karena sudah kenal terjadi pembicaraan, maka Habib Quraisy itu ketika mau mengambil barang itu membantu ibunya yang tadi. Nah, ketika membantu, ya, ibunya itu merunduk. Lah merunduk itu ternyata kalungnya itu keluar. Itu ternyata, ya Allah, geleng-geleng kepala, ya Allah, kayak tersambar petir katanya. Beliau karena yang menceritakan sendiri, ya Allah, kalungnya kok bukan kalung orang Islam. Terus melihat raut wajahnya Quraisy begitu, terus si ibu-ibu banyak bertanya. Nanti saya jelaskan di hotel. Ya, nah betul, setelah turun dari pesawat menuju, kebetulan hotelnya itu sama. Setelah dapat kamar masing-masing, janjian di tempat ruang resepsionis. Ya. Nah terus terjadi pembicaraan. Anda jangan kaget, ya. Saya ini menggunakan ini karena ini pemberian ibu saya. Ya. Ini dalam rangka mengenang hadiah dari ibu saya. Terus dia cerita, saya sudah belajar ini, agama ini, termasuk Islam. Tetapi saya bukan beragama ini, beragama itu. Terus pertanyaan setelah begitu, kalau begitu agama panjenengan mana? Saya tidak beragama. Ya Allah, tidak beragama. Terus Habib Quraisy itu jawab, kalau Anda masuk Islam, yakin akan selamat dan akan menjadi seorang kiai yang top markoto. Kenapa Anda tidak masuk Islam? Jawabannya bagaimana? Barangkali saya belum mendapat hidayah. Maka sungguh senang bahagia kita walaupun hafalannya sedikit, ya kan? Susah mampu apa tuh? Iya kan?
nafsirkan ayat juga belum bisa secara tuntas, tetapi oleh Allah kita dianugerahi untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Ya Allah, maka mari ya, kita syukuri betul ya. Syukuri betul. Kalau tadi syaratnya harus mengimani tiket pertama M-nya itu, maka mari betul-betul kita betul-betul mengimani, meyakini kalau ada ayat dibaca, ayat diterangkan, dirangkai dengan hadis, ada apalagi hadis sahih, hati kita tidak boleh menolak. Kalau hayah, awadi, iya kan? Kita harus sami'na wa atokna, dan itu dijamin benarnya. Maka M yang pertama harus beriman dan meyakini. Maka rukun iman termasuk rukun yang berapa? Beriman kepada kita. Rukun yang ketiga, rukun yang ketiga. Maka tiket yang pertama supaya kita menjadi ahlul Quran harus meyakini kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umatnya di muka bumi. Allah tidak punya kepentingan sedikit pun. Karena di dalam hadis qudsi itu disebutkan, andaikan manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, itu kok bertakwa setakwa-takwanya orang yang paling takwa di antara kalian, nanti kanipun Allah bagaimana? Mazada fi mulki syai'a, itu tidak menambah sedikit pun dalam kekuasaanku. Ini nanti kanipun Allah. Begitu sebaliknya, andaikan manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, itu kok ingkar seingkar-ingkarnya orang yang paling ingkar di antara kalian, maka ngendikanipun Allah wonten ing hadis qudsi menika, mana koso fi mulki syai'an, itu tidak sedikit pun mengurangi dalam kekuasaan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini demi kebaikan umatnya. Sampai ngendikan Allah, Ramil monggoi pas bulan puasa, mari kita kuatkan, kekebalkan keimanan kita terhadap Al-Quran, meyakini dan beriman kepada Al-Quran. M yang kedua, ya tadi Ibu mengendikan membaca Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, kita jujur, kita masuk nggak kira-kira tiket membaca itu dengan baik dan benar? Ketika kita lihat volume frekuensi baca saja, kita jujur baca Al-Quran dengan baca HP, lebih banyak baca mana? Baca Al-Quran dengan membaca tetangga, lebih banyak mana? Baca Al-Quran dengan membaca televisi, lebih banyak mana? Lebih semangat mana? Oh, kadang-kadang malah membaca televisi itu 1 jam gak terasa. Kita yang tak harus 1 jam sukuni pun semutan, undi ujuannya jaburannya kok dari dugi. Aduh, mari ya, orang ingin menjadi ahlul Quran itu harus rajin membaca. Maka membacanya harus tuntas, jangan sampai masih ada pertanyaan bacanya belum benar. Walaupun ada hadis ingkang sampun yuswa sepuh-sepuh, walati yatatak tahu fihi minhu fihi alaihi syakun falahu ajroni. Seseorang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata, ya, terbata-bata karena sudah faktor usia, tetapi semangat, itu tetap mendapat pahala, ya, ajroni, mendapat 2 pahala. Kalau buatan apa sih sepuh-sepuh kok bisa keliru sithik, pokoknya tidak ingin keliru, tetapi bagian anak kita, mari kita upayakan untuk baik dan benar sesuai dengan tajwid di dalam membaca Al-Quran. Niki kan tuki jam pinten, nggih. Nggih, tuki jam 6 nggih.
jam 6 dik nggih. Kula niki mangke mlebet sekolah, terus saderengipun juga ada pekerjaan yang harus saya lakukan untuk bakti kepada orang tua. Makanya nanti bisanya sampai jam 6 saja ya. Yaitu membaca. Maka mari ini di bulan Ramadan memang yang dinamakan bulan Syahrul Quran, Syahrul Tilawah. Mari kita upayakan untuk menuntaskan kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu lafal-lafalnya betul-betul merupakan mukjizat. Maka kalau pengertian Al-Quran itu saya baca itu ya, wal mu'jizu bilafdihi wal muta'abbatu bitilawatihi. Lafal-lafal Al-Quran itu adalah mukjizat dan membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Ada kisah yang menarik, yaitu kisahnya berkaitan dengan Bapak Presiden kita, Presiden yang kelima, siapa? Profesor B.J. Habibie. Ada seorang mubaligh yang dulu pernah bertemu dengan beliau, terus diberi cerita. Nah, terus mubaligh itu cerita kepada orang lain, yang intinya menceritakan ketika Bapak Profesor Habibie itu dulu kuliah di Jerman. Bapak Profesor ini memang orangnya sangat cerdas, ya, dikenal dengan menemukan teori Kricking. Kricking itu apa? Kricking. Kricking itu adalah sebuah teori yang itu ditemukan oleh Bapak Habibie. Itu yang diterapkan dalam perusahaan pembuatan pesawat, supaya sayap pesawat itu ketika naik di beberapa kilo itu tidak mudah retak. Dan itu sekarang diacu di beberapa perusahaan kapal terbang. Itu Bapak Habibie. Nah, cerita ketika kuliah di Jerman itu ternyata semester 1, semester 2, semester 3 itu ranking satunya bukan beliau. Ranking 1 dan 2 dan 3 nya itu ternyata orang Yahudi. Karena beliau tahu kecerdasannya seperti apa, belajarnya seperti apa, dia penasaran dong, sinaune podo, bukune sing dibahas podo, referensinya juga tahu. Ternyata kenapa setiap semesteran kok dia ini ranking terus? Dia penasaran. Akhirnya bertanya kepada kedua orang tua, apa rahasiamu kok bisa ranking 1 dan ranking 2 terus menerus? Ditanya 1 kali, 2 kali nggak jawab, sampai beberapa kali baru jawab. Begitu jawab, jawabannya bagaimana? Wahai Habibie, kalau di sana dikenal dengan Mr. Dedi, Mr. Dedi. Saya punya amalan saya ketika saya setiap harinya itu jam 3 pagi saya bangun. Setelah bangun saya mandi, pakai baju yang baik, yang bersih, pakai parfum. Setelah itu baca Al-Quran sampai pagi. Begitu mendengar jawaban begitu kayak tersambar, telinganya, ya Allah, dia bukan orang Islam, ternyata punya kebiasaan setiap jam 3 pagi baca Al-Quran. Maka mendengar itu selanjutnya Pak Habibie terus mengikuti seperti itu. Jam 3 bangun baca Quran. Kalau kita kan terus sholat dulu kan, itu betul dilakukan. Terus semesteran, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semester berikutnya Pak Habibie bisa ranking 1. Bisa ranking 1. Begitu dengan pengumuman ranking 1, orang Yahudi yang bukan Muslim itu, ya kalau tahu begini nggak saya beritahu. Kalau begini saya beritahu. Ini kenapa? Lafal-lafal Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat. Mukjizat ikhlas, ya insya Allah mukjizat. Dengan baca Quran itu akan merangsang kita untuk juga jiwa kita, pikiran kita untuk tentram, sakinah, menambah dan juga cerdas. Oh, saya juga pernah dengar itu orang yang melihara ayam itu.
ya, ayam pedaging, ya. Yang satu enggak disetel murotal. Terus yang satu kandang, yang satu lorong itu. Ya. Setiap pagi sampai sore itu murotal. Apa hasilnya? Ternyata beda. Ternyata beda. Ya. Juga ada yang senang tanaman itu, juga tanamannya ada yang coba itu diteliti. Ternyata tanamannya juga beda. Tanamannya beda. Kualitasnya lebih baik kalau begini. Kalau begitu berarti betul-betul Al-Quran itu lafal-lafalnya, huruf-hurufnya, ayat-ayatnya itu adalah merupakan wal al-mu'jizu bilafdihi, mengandung mukjizat. Karena Pak, ini jelas-jelas firman Allah. Oleh karena itu mari kita di bulan puasa ya, kita tingkatkan kuantitas dan kualitas bacaan Al-Quran kita. Kita itu kalau dibanding dengan ulama atau orang-orang zaman dahulu itu belum ada apa-apanya. Imam Bukhari itu kalau sehari semalam membaca Al-Quran itu 40 juz. Sudah hafal, faham tafsirnya ya. Itu 40 juz. Pagi sampai sore itu 30 juz. Malam sampai pagi 10 juz. Iya Pak? 2 lembar. 2 lembar saja itu sudah istimewa. Karena memang sudah langka. Nek bulan Ramadan mboten langka, aku yakin, ya. Tapi di hari setelah Ramadan, setiap sholat fardu terus 2 lembar. Itu kan 2 lembar kan sehari jadi 1 juz. Itu sudah merupakan barang langka. Nggih mboten? Nggih. Ramil monggo. Yang petani sambil gajro, tak membaca sambil murojaah, ya. Yang pedagang setelah menata barang-barangnya sambil menunggu pegang Quran. Kan begitu kan? Insya Allah hidupnya yang pegawai begitu datang, muridnya belum datang, kalau guru ya masuk ke ruangannya, tak baca Quran dulu. Baca Quran dulu. Insya Allah ya, mari kita buktikan yang seperti itu setelah Ramadan. Kalau Ramadan saya tidak heran, karena kebetulan juga saya Ramadan. Ramadan kayak gini kok heran. Dan sebetulnya kalau kita kaji hadis-hadisnya Rasulullah tentang membaca luar biasa ya. Man qara'a harfan min kitabillah lahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca huruf dari Al-Quran, maka baginya akan satu huruf ya, maka baginya akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu akan dilipatkan akan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Rasulullah ketika saya tidak berkata bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau 10 kebaikan sudah 30. Kalau kita hatam baca Quran, berapa huruf Bu? Al-Quran kita huruf kan? Boten ate ngetang. Ngetang bukuane. Menurut Imam Syafi'i, huruf yang ada di dalam Al-Quran itu ada 1.027.000 huruf. Menika menawi kita tuntas tas nek bulan Ramadan menika pindah berarti kan 10 kebaikan. Boten usah ditam. Karena kita untuk bayar yang tadi oksigen itu nitrogen ada. Boten. Wah, nggih boten. Itu baru hadis 1, keutamaan membaca Al-Quran. Hadis yang lain banyak sekali. Tapi tidak bijaksana kalau saya menambahi ya pembahasan ini sampai melebihi jam. Nggih boten. Nggih Bu. Nggih boten. Oh 8 baru 2. Nah karena saya hanya sekali ya yang M yang berikutnya. Ini M meyakini tadi, mengimani bahwa itu adalah kitab suci firman Allah. Yang kedua membaca aja mesti frekuensinya selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga memahami, karena ini kitab suci bukan nyanyian kan begitu, maka harus berusaha
memahaminya semampu kita dan semaksimal kita. Kalau sudah memahami, maka berikutnya menghafalkan. Nah ini yang agak berat ini. Tapi insya Allah kalau kita target 1 minggu 1 ayat udah pokoknya kan, aku akan menjadi ahlul Quran, tak ngapal ke kan gitu. Orang itu seminggu seayat, nah orang seminggu seayat, pindah sebulan seayat, nah orang sebulan seayat, setahun seayat. Orang menjadi hamba pilihan. Karena orang sukses itu mesti orang-orang yang luar biasa, iya kan? Iya, maka menghafal Al-Quran itu enak dibaca dan mudah dihafal. Tetapi apa? Diulang-ulang memang. Ya, diulang-ulang. Tadi sudah menghafal. Terus itu mengamalkan, berusaha semaksimal mungkin. Dan setelah diamalkan tidak cukup sekali mengamalkannya. Ya, tetapi apa? Dilanjutkan, membiasakan. Ketika Nipun Ustadz Agus Effendi kemarin menukil dari pendapat dari Imam Ghazali, la khaira fi khairin la yadu. Ya kan? Sebuah kebaikan itu akan dinyatakan menjadi sebuah kebaikan jika sudah menjadi kebiasaan. Maca Quran kuwi bagus. Iya kan? Bagus atau tidak? Ya. Maca Quran itu baik, tetapi akan dianggap menjadi baik jika itu menjadi kebiasaan. Biasa membaca Quran, biasa membaca Al-Quran. Ini mau maca bulan Ramadan tapi dadah. Goodbye Ramadan. Ya. Tadi membiasakan, dibiasakan. Sholat jamaah itu akan menjadi baik kalau sudah menjadi biasa sholat jamaah. Kan ya, itu kebaikan. Maka harus membiasakan. Nah, yang ketujuh itu adalah menjiwai bahwa di dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan, dan apabila ada larangan itu pasti sesuatu yang berbahaya bagi manusia, baik secara pribadi maupun secara masyarakat. Dan apabila itu diperintahkan, pasti itu bernilai kebaikan bagi manusia, baik secara pribadi, masyarakat maupun secara bangsa. Sehingga dijiwai betul, ikhlas sehingga di dalam melaksanakan. Terus M yang terakhir adalah ini apa? Membumikan dan memasyarakatkan Al-Quran. Membahas yang terakhir itu aja, wow panjang itu. Membumikan dan memasyarakatkan Al-Quran. Maka khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Insyaallah 8 hal ini kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan, insyaallah kita semua bisa menjadi ahlul Quran. Coba niatkan, gampil, pokoknya 8 M. M pertama meyakini, mengimani. M yang kedua membaca. M yang ketiga memahami. M yang keempat menghafalkan. M yang kelima mengamalkan. M yang keenam membiasakan. M yang ketujuh menjiwai Al-Quran. M yang ketiga membumikan dan memasyarakatkan Al-Quran. Semanten lan mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi menawi enten lesipun menika datangnya dari Allah dan mari kita laksanakan bersama. Dan apabila ada kesalahan, kekhilafan dari saya, itu semua dari saya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah fathun qarib. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.